Korban disuntik oleh Eka, salah satu karyawan salon menggunakan cairan filler pada bagian payudaranya. Naas, usai disuntik, korban tiba-tiba justru mengeluh pusing dan badannya gemetar. Korban juga sempat muntah-muntah dan mengeluh sakit pada lambungnya. Pemirsa Silat RCTI, ranah media sosial kembali dihebohkan dengan kasus kematian akibat dugaan malpraktek. Dan inilah demi cantik, perempuan muda asal Jogja tewas setelah suntik filler payudara hingga sederet artis yang pernah alami efek samping saat treatment kecantikan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Berikut kisah-kisahnya. Demi cantik, perempuan muda asal Jogja tewas setelah suntik filler payudara. Naas menimpa PK berusia 27 tahun, wanita warga Jetis, Kota Yogyakarta. Ya, demi tampil cantik dan seksi, korban justru harus meregang nyawa diduga usai disuntik dengan cairan filler payudara di sebuah salon kecantikan di wilayah Tambak Bayan, Kapanewon, Depok, Sleman, Sabtu lalu. Korban disuntik oleh Eka, salah satu karyawan salon menggunakan cairan filler pada bagian payudaranya. Naas, usai disuntik, korban tiba-tiba justru mengeluh pusing dan badannya gemetar. Korban juga sempat muntah-muntah dan mengeluh sakit pada lambungnya. Oleh istri pemilik salon, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan. Namun naas, selang beberapa jam kemudian, korban justru harus meregang nyawa. Kasus dugaan malapraktek itu kini ditangani oleh Polsek Depok Barat. Adanya dugaan tindak pidana malpraktek yang terjadi di wilayah Depok Barat. Kemudian kami langsung mendatangi TKP, melakukan pengecekan TKP. Selanjutnya kita lakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Memang di situ benar ada salah satu salon kecantikan di wilayah Babarsari yang mana dia menyediakan salah satu fasilitas perawatan filler payudara. 5 jam setelah dilaksanakan treatment, si korban ini mengalami kejang-kejang, kemudian dilarikan ke rumah sakit Sadewa, dan sesampainya di sana baru mendapatkan penanganan awal, si korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya terhadap korban segera kami lakukan tindakan otopsi untuk mengetahui apakah benar penyebab kematian dari si korban ini dikarenakan tindakan malpraktek yang dilakukan tersangka yang saat ini sudah kami lakukan penahanan. Ada kasus filler payudara, Pak. Operasi itu sudah berapa tahun? Baru setahun ini, Pak. Baru setahun. Memang di situ layanannya apa saja? Cuma seputar salon aja sih, Pak. Salon. Terus kenapa itu ada operasi menyuntikan itu juga? Karena permintaan customer sih, Pak. Yang pasti udah pasti itu salah prosedur. Terus mungkin bukan sama orang yang ahli, bukan sama dokter. Terus mungkin bahan fillernya apa nggak tahu. Terus mungkin dia belum belajar cara nyuntiknya kemana. Kali tahu-tahu salah nyuntik bukan di area dada tapi malah langsung nancep ke mana kayak apa jantung apa-apa kan nggak tahu ya kalau orang nggak ngerti. Karena aku juga masih ke klinik-klinik kecantikan, memang perlu perawatan dokter. Jadi aku nggak nyaranin ini nggak usah natural ini, lebih bagus kalau natural makan buah, sayur segala macam gitu. Tapi tolong dicari aja kliniknya yang benar-benar
bagus gitu. Untuk kecantikan itu jangan di tempat yang biasa-biasa aja. Jadi lebih baik kita mengeluarkan kocek atau kita nabung dulu gitu loh, dan ke tempat yang memang bisa mintai pertanggungjawaban gitu loh, seperti dokter-dokter gitu loh. Jangan sampai di klinik-klinik ataupun tempat-tempat yang tidak bisa bertanggung jawab atas nanti terjadi efek sampingnya. Ini yang disuntikan kan silikon cair. Nah, silikon cair itu kan sebenarnya sudah dilarang ya, tapi ada beberapa negara itu udah mulai lagi membuka. Tapi itu nggak bisa sembarangan, itu silikonnya yang jenis apa dulu, terus habis itu harus diawasi, diobservasi benar-benar. Tapi untuk Indonesia sendiri sampai sekarang belum diperbolehkan, dan dari dulu juga tidak diperbolehkan untuk silikon cair disuntikan ke payudara. Tiga wanita di Amerika Serikat positif HIV usai perawatan wajah vampire facial. Viral di sosial media, 3 wanita tertular HIV usai menjalani perawatan kecantikan kulit wajah vampir atau vampire facial di sebuah spa tak berizin di kota New Mexico, Amerika Serikat. Menurut laporan investigasi Center for Disease Control and Prevention sebagai lembaga pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat, ini merupakan kali pertama prosedur kecantikan dikaitkan dengan wabah HIV. Ketiga korban tertular HIV diduga dari jarum suntik bekas di spa kecantikan itu. 2 di antaranya didiagnosis mengidap HIV tahap awal, sementara yang ketiga sudah mengidap AIDS pada saat penyakit tersebut diketahui. Sebenarnya edukasi juga buat kita supaya jangan salah-salah pilih dokter sama pilih klinik. Menurut aku harus ke dokter sama klinik yang memang jelas. Pasti kalau nyari-nyari apakah ada dokter spesialisnya gitu. Kayak misalkan ketika aku breakout, mungkin aku akan ke spesialis kulit aja dulu gitu, baru nanti ke estetika. Mungkin bisa lebih hati-hati lagi, tolong waspadai. Pertama, pemilihan dari kliniknya. Yang kedua, harus cari tahu dulu dokternya seperti apa. 3, cari dulu referensi atau review teman-teman terdekat harus seperti apa. Jangan asal, apalagi kalau kita memikirkan kadang kan ada harga, ada kualitas. Setali 3 uang dengan korban di Yogyakarta yang sampai meregang nyawa karena diduga suntik filler payudara demi tampil cantik dan seksi. Sederet pesohor tanah air tercatat juga pernah mengalami efek samping saat treatmen kecantikan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Dan inilah kisah mereka. Nani Darham. Nani Darham sempat menghebohkan saat meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu. Usai menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Bintang film air terjun pengantin itu meregang nyawa setelah mengalami kondisi tak stabil usai menjalani operasi sedot lemak pasca melahirkan. Kematian Nani berujung laporan polisi lantaran pihak keluarga mensinyalir ibu 2 anak ini diduga menjadi korban malpraktek dari pihak klinik kecantikan yang didatanginya. Operasi ini hanya dilakukan setelah pasca 6 bulan. Sedangkan adik saya baru 2 bulan dan sampai dia bisa yakin aman, simple gitu, meyakini kok bisa sampai adik saya tuh seyakin itu gitu. Dan itu yang sangat saya sesalkan ya. Sebagai seorang dokter itu harusnya mempunyai prosedur, tetapi jenis prosedur yang standar bagaimana mereka menjalankan prakteknya. Yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi jangan
maksud aku gini loh, jangan apa-apa kita pingin kelihatan kurus kan gitu ya teman-teman aku kayak yang perempuan-perempuan kalau misalnya habis foto gitu tanya, gue kelihatan kurus nggak gitu kan. Jadi di sini mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua bahwa kesehatan di atas segala-galanya. Jadi sebenarnya liposuction itu adalah salah satu prosedur bedah di mana itu dilakukan untuk mengurangi lemak atau untuk membuang lemak di bagian tertentu di bagian-bagian tertentu pada tubuh ya. Nah, tetapi liposuction itu kan dia yang di target organnya itu adalah bukan lemak perifer. Jadi maksudnya lemak yang di permukaan kulit, dekat permukaan kulit. Jadi bukan lemak visceral. Kalau lemak visceral itu yang menutupi berbagai organ ya. Sedot lemak itu kan biasanya maksimal itu ada beberapa literatur yang menuliskan itu hanya 6% maksimal dari lemak tubuh. Nah itu pengertiannya sebenarnya bukan yang operasi berat, benar ya. Dokter yang mengerjakan, dokter yang berkompeten di bidangnya itu mestinya ya lebih aman. Tapi walaupun gimana pun namanya tindakan operasi pasti ada resikonya. Cita-citata. Pedangdut Cita Citata sempat mengalami efek serius dari suntik putih yang dilakukannya secara berulang-ulang. Ya, hal itu ternyata berdampak pada penyakit autoimun yang kemudian menyerangnya. Pelantun tembang Sakitnya Tuh di Sini tersebut juga tidak menampik jika sebagai pesohor yang dituntut untuk selalu terlihat fresh dan glowing, membuatnya kerap melakukan perawatan kecantikan melalui suntik vitamin C berbahan kimia, suntik putih, dan perawatan-perawatan lainnya. Sayangnya, Cita Citata tidak pernah memikirkan dampak negatif dari semua perawatan itu sampai pada akhirnya ia didiagnosa menderita penyakit autoimun. Kalian mungkin tahu banyak banget di media-media kalau aku punya penyakit yang namanya autoimun. Dan penyebab utama autoimun itu adalah kesalahan aku pribadi. Kesalahannya adalah lifestyleku yang salah. Aku sering banget suntik vitamin C berbahan kimia, suntik putih, dan lain sebagainya itu. Yang sebenarnya aku pikir itu adalah penunjang penampilan aku untuk di depan TV biar kelihatan glowing dan putih. Tapi itu salah. Aku malah kena autoimun, aku malah sakit, dan itu penyebab utamanya. Makanya aku tuh concern banget di situ, karena itu tuh bahaya banget. Nih info pentingnya ya, aku kasih tahu, suntik vitamin C itu yang berbahan kimia itu belum disetujui sama BPOM maupun FDA. Karena apa? Karena metode terapi itu hanya untuk pasien yang kritis, bukan untuk estetika atau kecantikan. Proses pencarian jati diri aku itu gak gampang gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu melewati proses yang cukup luar biasa. Mpok Atik. Artis senior Po Atik juga memilih pengalaman kurang menyenangkan terkait perawatan kecantikan yang dilakukannya selama 20 tahun. Ya, Po Atik bahkan sudah melakukan suntik silikon di wajahnya dari tahun 1990-an hingga tahun 2010. Meski sudah melakukan operasi pengangkatan hingga puluhan kali, tapi silikon itu tetap muncul kembali saat tubuhnya merasa tidak sehat. Hal itu dikarenakan cairan silikon yang disuntikan ke wajahnya sudah masuk ke dalam jaringan tubuh. 18 kali, kalau ditambah 2 kan yang ini udah 16 kali operasi. Jadi kalau ini yang akan datang dioperasi lagi ya 18 kali dong. Gimana ya? Masalahnya kalau menurut dokter yang operasi empok itu silikon kalau keluar nggak cepet dibuang itu akan kanker, karena ini udah kadaluarsa banget, udah 23 tahun. Jadi begitu keluar harus cepet dibuang, keluar harus cepet dibuang gitu. Renzi Milano.
Pada tahun 2019 lalu, Renzi Milano di-endorse untuk melakukan filler di dagu. Setahun kemudian, kakak dari Alma Tiana itu mulai mengalami gejala aneh pada wajahnya. Puncaknya adalah di tahun 2020 saat dagunya mengeluarkan cairan nanah dan terjadi perubahan pada wajahnya secara signifikan. Keluarga menduga jika ia menjadi korban dugaan malpraktek dari pihak pengendorse-nya. Sabar ya Bu ya. Banget. Keras kayak batu, terus tiba-tiba dia dagunya bolong, setelah bolong ngeluarin nanah gitu. Dan disuntikan juga bagian dagu sama di bagian bibir, jadi dua nih problemnya nih. Baru sekali dagu aja yang dituntaskan nih, ini bibir masih belum berlangsung ya gitu, belum kambuh gitu. Tapi menurut dokter kan ini juga harus sebelum kambuh ya udah harus cepet diangkat juga, jangan sampai jadi kambuh kan gitu. Ya apalagi kalau bukan silikon gitu kan, saya langsung ngejas itu gitu kan, ini pasti silikon. Dan saya merasa kakak saya dibohongin.